Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya bikin pentol tahu atau tahu cilok. Ini adalah tahu cilok empuk walaupun sudah dingin. Saya bikinnya pakai takaran sendok. Jadi teman-teman yang nggak punya timbangan nggak ada alasan untuk nggak bisa bikin cemilan sederhana yang enak banget ini. Disiram bumbu kacang, saus, kecap, nggak ada obat nikmatnya. Yuk kita mulai aja dengan bikin bumbu kacangnya terlebih dahulu. Pertama-tama kita siapkan kacang tanah 125 gram, saya rendam 2 jam, kemudian saya cuci bersih dan tiriskan. Kalau mau lebih maksimal bisa disangrai ya teman-teman, tapi saya pilih untuk nggak sangrai, kayak gini aja udah cukup asal ditiriskan. Dia akan lebih sedikit mengembang ya kalau direndam 2 jam. Lalu ada kentang rebus, karena tadi kacangnya hanya 125 gram, jadi kentang rebus ini akan saya pakai hanya setengah lingkaran saja. Lalu selain kentang rebus, mohon maaf, ada asam jawa. Saya rendam dengan air panas. Saya akan ambil airnya 1 sendok makan ya, bukan 1 sendok teh, tapi 1 sendok makan. Kemudian untuk bumbunya saya pakai 1 bawang putih, 2 bawang merah, 3 cabai rawit merah, dan 2 cabai merah besar. Gula merahnya saya pakai 50 gram. 50 gram itu setara dengan 1,5 lingkaran yang saya pegang ini. Ini akan saya iris-iris agar lebih mudah larut. Kemudian saya akan bagikan tips menggoreng kacang supaya tidak pahit. Saya akan goreng dalam minyak dingin ya. Jadi minyaknya bukan minyak panas tapi minyak dingin, dan jumlah minyaknya harus bisa merendam keseluruhan dari si kacang ini. Saya akan goreng dengan api kecil sehingga kacang bisa matang sampai ke bagian dalam gitu ya. Jadi untuk menghindari gosong dan pahit, jadi saya masak dengan api kecil. Aduk terus selama proses menggoreng agar kacang tanah matangnya merata. Kemudian bagian yang paling krusial, saya akan mengangkat kacang tanah sebelum warnanya berubah menjadi coklat ya. Jadi kekuningan seperti ini saya sudah cukup. Karena setelah diangkat, proses pematangan itu masih berlangsung dengan sisa panas dari si minyaknya. Langkah selanjutnya adalah saya akan cuper bumbu-bumbu yang udah tadi saya sebutkan. Namun sebelumnya saya akan goreng, mumpung minyaknya ini masih panas, sisa dari menggoreng kacang. Jangan lupa ditutup ya, karena ada cabai pasti dia akan meletup-letup kalau digoreng. Kalau udah digoreng, pastikan gorengnya matang ya teman-teman. Angkat, kemudian saya langsung cuper aja. Kalau teman-teman nggak punya cuper atau blender, teman-teman bisa menghaluskan manual menggunakan cobek atau ulegan begitu ya. Satu lagi bumbu yang akan saya masukkan adalah kemiri. Tidak saya goreng karena saya punya stok kemiri yang sudah digoreng banyak. Jadi memang tidak saya campurkan saat tadi menggoreng cabai-cabian dan bawang-bawangan. Seperti yang saya bilang di awal bahwa gula merahnya akan saya iris-iris. Semua saya akan cuper hingga halus, kurang lebih teksturnya seperti di video. Jadi kehalusannya benar-benar halus ya. Kalau udah, kita langsung tumis aja kacangnya dalam minyak yang udah panas. Kemudian aduk-aduk sampai kurang lebih kisaran 5-7 menitan, baru nanti ditambahkan air. Oh ya, untuk jumlah airnya saya kurang lebih memakai 300 ml atau setara dengan 1,5 gelas belimbing air. Masukkan airnya, kemudian aduk hingga air dan bumbunya merata, bumbu kacangnya. Oh ya, ini masaknya dalam api kecil ya teman-teman. Terus diaduk gitu ya selama proses masak bumbu kacang ini. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan asam jawa yang udah tadi kita larutkan dengan air panas. Aduk terus hingga busa pada bumbu kacangnya hilang gitu ya. Kalau busanya hilang itu tandanya kandungan air sudah sedikit berkurang. Saya tambahkan 3 lembar daun jeruk, sobek-sobek agar keluar aromanya. Ini daun jeruknya saya dapat dari freezer, jadi kurang terlalu seger tapi nggak apa-apa, baunya masih oke. Kemudian tambahkan setengah sendok makan garam, gula pasir 1 sendok teh aja ya. Kemudian royconya juga 1 sendok teh. Aduk-aduk terus, karena semakin diaduk, semakin dimasak, kandungan minyaknya nanti akan semakin keluar. Nah, ini saya zoom aja ya biar teman-teman tahu bahwa kandungan minyaknya ini udah mulai keluar sedikit demi sedikit, sudah mulai kelihatan. Bumbu kacang ini kalau teman-teman ngikutin tipsnya dan triknya, insya Allah awet tahan lama ya teman-teman.
Koreksi rasa, kalau rasanya udah sesuai, teman-teman bisa matikan. Kalau misalkan ada yang kurang, tinggal ditambahin aja. Misalkan kurang asin sedikit atau kurang manis sedikit, bisa ditambahkan garamnya. Saya aduk sedikit lagi biar lebih berminyak. Nah, kalau misalkan udah, ini dia hasilnya. Resep rahasia bumbu kacang medok anti gagal, bisa untuk cilok, batagor, otak-otak, ataupun siomay. Bener-bener dan enak, anti gagal ya. Sekarang kita sisihkan dulu nih bumbu kacangnya. Kita bikin tahu ciloknya dulu ya, atau pentol tahunya. Siapkan 1 bungkus tahu pong, tahu yang nggak ada isinya, yang kopong. Saya bikin untuk 1 porsi makan. Jadi teman-teman kalau mau bikin banyak, tinggal dikalikan aja ya resep ini ya. Kalau nggak ada tahu pong nggak apa-apa, dibuang aja isinya. Ini kita cuci bersih, kemudian kita belah ya, buat diisi isiannya. Lalu siapkan 7 sendok makan terigu dan 7 sendok makan tapioka ya. Ini menyesuaikan dengan tahunya tadi. Tahunya kan 7. Kalau misalkan tahunya 10, berarti terigu sama tapiokanya juga 10 gitu ya. Aduk sebentar, kemudian masukkan 3 bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh Royco, setengah sendok teh garam, dan aduk hingga tercampur rata. Masukkan air panas sedikit demi sedikit, nuangnya ya, jangan langsung sekaligus. Ini kurang lebih untuk air panasnya sekitar 120-150 ml. Diaduk-aduk pelan-pelan, kemudian ditambahkan lagi air panasnya, diuleni hingga teksturnya kalis ya. Kalau udah kayak gini, berhenti nuang, kemudian aduk menggunakan tangan hingga adonannya kalis seperti ini. Kalau masih agak lengket, jangan ditambahin tapioka, tapi cukup olesi tangan dengan minyak ya. Olesi dengan sedikit tapioka untuk tahunya biar adonannya nempel, jadi nggak lepas gitu ya. Masukkan adonannya ke dalam tahu pong, kurang lebih seperti ini ya. Lakukan hingga selesai. Setelah itu didihkan air dan kita kukus selama kurang lebih 15-20 menit. Nah, ini udah 15 menit sudah matang, siap diangkat, tunggu dingin, baru disajikan dengan bumbu kacang yang endes banget tadi ya. Tahu cilok ini tetap empuk walaupun sudah dingin. Percaya deh, kalau teman-teman ikutin resepnya pasti berhasil. Semoga bermanfaat ya.